Ora kampanye ambe ini di bawah saya. Payoran bobo dan pakai daya pengalaman bisa. Yo, bobo. Sambalmu? Simpu persembahyang lampu amat tua bilang sakta itu kan dia tinggal yo tama solanasang tama sembahyang si turu kendeng na Allah puang susi duka to pakamasiam ni lako kami mintu tong milanteinan ondowanan nakaran ni sara lanteinan lo puang tontomang kumajoren sampolo Allah pura mangkakiolai pira-pira sara mangkariangkaran dari bilang nasi turun lalang Pak Porayami cepat penaruh besar alantinan di derina pelunturan mataharabu nanti sama tuang ki batu nenek ki malah masih kemati kalian kamu latong kau ini pak akan kamu latong kau pesak ondokan ada kok ke maapalau kan lamali ke maapaliling kamu nasi colongkan lo buang pesak itu mitu anak kampung beri kebataran kamalapuran anak tontong selapase kosare ke penggarang alanteinan susidu katelo kote mau buang pakala temirapu masusah siaminto keluarga pasakara katu lagi kandena lagi iruna anak lamani mendari kamatotora baru lakukan simsa-misaki tontong pataru itu katuan teruna katuan di sesara alanteinan tontong kisorong kamali supalagi yang buang tontong isituro lalang Porayami iya mati pangandoki papalakung ki mati Allah malabi mi puang lasangan na puang ki puang Yesus Kristus sampai amin dah berapa painyoran bobo tayo pala ko yo Dibilang habis orang tadi aku bilang tadi. aduh papa mana kan itu painyoran kalupain kia dodo ka sound system. Ujaman ni dulu tamane male apa lo? Yo lata patorora pa lagu kita mintu masola nasa atau madiuren nalo temo. Belana si pangapanga temay sara maparokwa ki. Mapalauki. Sabayan nama masih aman nama tuat-tunta nama siang lah tangkaran patu tomatuan kamisa jadi amo to nadi bikomani sangka malalo-lalo teh nadi pasi polo-polo itu belana ya mote mai sara lalu tondok. Ya,
Juga di sebuah san meruk kita. Dua. Yo, dulu teman yang pakai di belakang tanah. Dari tarik ya, kalau kemarin itu kan kita bersudah. Ya, ya lagi toh. Fokus saja.
Yang ketemu lagi sana Reke. Lagi. Oh, yang paling papan ini tarik. Tunggu. Iya, tak kalah si rumput-rumputnya Piki, ya toh kalah. Ya, kira kan cuma itu di mobil sana ke. Jadi itu siang menapi hidaya engkau itu tak menghidaya soal itu tidak ada yang bisa. Mana di belakang gereja. Itu aku menapi itu di balai ini. Kemudian dia kita pancing matre pun. Buat komputer ngatel komputer dopong. Boleh sangat tu. Sudah kau dompa nama telepon. Dah kami tahu pekerja. Iya dah. Bunga kadang kukua selama si tamu mali paiman si dupa komoro late tarampak todon wai mata selama makarin lagu kita itu masalah nasang bela nalai pamula tidona kami nomban papa katana lagu kita itu masalah nasang may komite tarorapa apa dulu dia meto pira-pira toloran sana lagi angkara lante atu totemo bunga na yang kumarasamo maapinduan na laminom baki lana pimpin majelis gereja jemaat Manula Sisola Bapak Pendeta Dr. Alfred Tanggui selaku ketua BPS Gereja Toraja maafin taluna sama buku kada lidiomi keluarga maafin apa na istirahat maafin liman na penutup ia matutup pira-pira saral yang kara lante makaran totemo latama ki sarang maafin duan ia matutup makapen nomban nalaku majelis gereja Soalnya Bapak Pendeta di sorongan atu. Shalom. Shalom. Selamat sore bagi kita semua, Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah peristiwa duka yang kita alami, kita percaya bahwa kekuatan dan penghiburan hanya berasal daripada Tuhan. Karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam peristiwa duka yang kita alami melalui ibadah pada saat ini. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Mari kita berdiri bagi yang memungkinkan untuk berdiri.
Pembukaan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu, penghiburannya menguatkanmu. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Litani mengenai realita hidup manusia dari Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara berbalasan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku dengar. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat man. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus menebus. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, senang berkeluarga, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta kekuatan pertolongan di dalam doa, mari kita berdoa. Kami merasakan duka mendalam karena kepergian ibunda kekasih Nenek Andi, bahkan mengungkapkan lagu-lagu yang berisi pengakuan iman kami tentang pemeliharaan. Sebab kami tahu di dalam duka cita pun Engkau hadir. Kami mau mendengarkan isi Tuhan hari ini, mencoba mengerti dengan baik maksud dan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 21 mulai ayat 22 sampai Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Bagian pasal-pasal yang paling terakhir dari seluruh Alkitab kita. Kitab Wahyu pasal 21, saya baca ayat 22 sampai pasal 22 ayat yang kelima. Saya bacakan saudara-saudara, ini penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Saya bacakan firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Tidak ada bait suci di Yerusalem yang baru. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya.
Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Di tengah-tengah jalan itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos tentang akhir dari kehidupan. Sekilas sedikit penglihatan. Kitab Wahyu itu artinya apa ya? Dalam bahasa Yunani itu apokalipsis. Disingkapkan, jadi tidak semua jelas, tapi dipakai Pak Abdiron sini, kira-kira gitu. Ayat 5 saudara-saudara, pasal 22, firman Tuhan bilang gini, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Pertanyaan paling mendasar dari teks ini adalah, bagaimana harus meyakini penglihatan Rasul Yohanes tentang Yerusalem yang baru ini? Betapa ada betul-betul satu kota yang tidak punya matahari tapi tidak ada malam di sana. Apa yang saya bisa jadikan dasar untuk percaya? Tidak ini satu utopia saja, satu gambaran hayalan yang tidak punya dasar. Apa yang bisa saya jadikan pegangan? Adakah fakta yang saya bisa pegang hari ini? Adakah bukti? Adakah sebuah hal yang saya bisa jadikan jaminan untuk percaya pada penglihatan seperti ini? Tapi untuk diri dulu, tapi sudah demikian. Itu pertanyaan paling penting, saudara. Apa yang saya bisa jadikan dasar hari ini untuk percaya ketika kita akan memulai acara pemakaman, ketika nanti pada waktunya kita akan makamkan ibunda, nenek kekasih, saya punya keyakinan tentang satu kota tempat dia berdiam. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara. Jadi, apa dasar? Adakah fakta yang saya bisa pegang hari ini? Adakah sebuah bukti yang saya bisa pegang hari ini tentang satu kota Yerusalem yang baru pasca kematian, yang dilukiskan sebagai kota tanpa malam, kota tanpa kegelapan, kota tanpa kekelaman, tanpa kesedihan, meskipun di sana matahari dan bulan tidak ada? Itu pertanyaan paling penting. Apakah ini sekedar hayalan saja, utopia saja? Bapak Ibu kan tahu, kita tahu sama-sama, kitab Wahyu ini kitab yang ditulis di tengah-tengah penganiayaan hebat sekali orang Kristen di bawah kekaisaran Romawi waktu itu. Ditulis kira-kira akhir abad pertama, tahun 90-an Masehi, di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus. Ketika itu orang Kristen dianiaya luar biasa. Kitab Wahyu muncul di situ. Dan orang katakan jangan-jangan ini kayak penghiburan aja Pak Pendeta, supaya mereka kuat menderita, dikasih penghiburan macam ini. Saya bilang tidak. Dan karena itu, apa dasar yang saya bisa pegang? Adakah fakta, adakah satu peristiwa di masa lalu, adakah satu realita yang saya bisa dipegang di masa lalu, yang buat saya bisa percaya betul-betul ada satu kota Yerusalem yang baru, yang tidak punya matahari dan bulan, tapi selalu terang ada di sana, tidak pernah ada kegelapan. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara. Saya mau seperti Simeon misalnya, ya, dalam suasana Natal, Simeon. Saya bilang, Simeon itu Bapak Ibu ingatkan ya, setelah cerita gembala, cerita Simeon. Gembala di kandang domba, cerita Simeon, langsung kan orang tua yang sudah lama menantikan Mesias kan. Ketika Yesus dibawa ke bait suci umur 8 hari, Simeon yang sudah tua menantikan Mesias itu, begitu dia gendong bayi Yesus, dia bilang apa? Tuhan, saya sudah lihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Saya itu jalan ke kota ke Yerusalem, kita jalan, kita melewati satu lembah namanya lembah Kidron. Di lembah itu kita jalan-jalan setapak, pas bang temisa atau bicorok. Jalan setapak pas mobil, tapi kita jalan kaki turun lembah Kidron. Yang saya mau cerita adalah di samping kiri kanan lembah Kidron, di jalan di lembah Kidron, samping kiri kanan jalan lembah Kidron, penuh dengan makam orang Yahudi. Orang Yahudi berlomba-lomba dimakamkan di lembah Kidron. Dia tuh kabur ujung si reper-reper.
berdempet-dempetan betul. Semua orang berlomba-lomba dimakamkan di Lembah Kidron. Sebab apa? Mereka punya satu keyakinan. Nanti kalau Mesias datang dari sebelah timur dan dia buka Golden Gate, pintu gerbang emas, maka yang pertama masuk ke Yerusalem baru adalah mereka yang dimakamkan di Lembah Kidron. Kalau Tuhan hanya mau jawab soal jalan, harusnya Tuhan cukup bilang akulah jalan. Tapi ternyata Tuhan tidak bilang akulah jalan saja. Tuhan bilang akulah jalan dan kebenaran. Kenapa harus Tuhan sebut kebenaran? Kalau kau berpikir kau bisa masuk surga karena kau benar, jangan salah bos. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus, tidak di tempat lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kau berpikir surga sumber hidup, salah. Kristus sumber hidup. Untuk melaksanakan rangkaian acara pemakaman Ibunda Kekasih. Hari ini firman Tuhan ingatkan satu hal. Ada terang dan keselamatan yang pasti dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ketika kita pada waktunya akan memakamkan orang yang kita kasihi, kita makamkan dengan satu iman pengharapan yang pasti. Dia bersama dengan Kristus, juru selamatnya, yang menjadi terangnya, baik dalam hidup maupun saat dia mati. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan menguatkan segenap rumah keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari membawa persembahan kita dengan terus meyakini bahwa di balik duka ada pelangi kasih Tuhan. Di
kasih Tuhan, kidung penghiburan boleh dinaikkan ke hadapan-Mu, firman-Mu juga boleh diberitakan. Dan biarlah dari dalam duka cita yang dialami bersama keluarga, kami sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan, tentang kepastian karya penyelamatan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarkan Tuhan seluruh rangkaian acara pemakaman yang akan dilaksanakan sampai pada waktunya hari pemakaman itu tiba, seluruh kegiatan ini menjadi satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Semua rangkaian acara pemakaman ini menjadi sebuah hal yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Dan mungkinkan Bapa, Engkau menopang keluarga, segala sesuatunya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Kekuatan, kesehatan Engkau karuniakan, cuaca yang baik Engkau karuniakan, dan terlebih segala kecukupan untuk semua kegiatan ini Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami doakan semua anak cucu dan segenap keluarga. Kami berduka cita, tapi kami juga mau mensyukuri, merayakan kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan bagi Ibunda Kekasih Nenek Andi. Banyak hal yang dia boleh kerjakan, dan kami mengenang itu, mensyukuri kehadiran Ibu Kekasih bagi kehidupan anak cucu. Dan Tuhan, biar memberikan kesempatan pada malam hari ini, Tuhan memberkati, berkenan atasnya, Tuhan pakai keluarga kasih-Mu di dalam dunia. Kami letakkan seluruhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan, dan biarkan sampai selesainya semua berjalan dengan baik, menjadi satu rangkaian acara pemakaman yang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 153, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita rampungkan semua rangkaian acara pemakaman Ibunda Nenek Kekasih di dalam pertolongan dan kasih karunia. Tuhan buka hati dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberi. Kekuatan serta penghiburan diberi.
matuturiona kami nombanta lante makarante toimo malako Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui Sisolo Majelis Gereja Jemaat Banula Ligua Kurismana. Kita oloran sara ma bentalun ia metu sambu buka dalu dia mai keluarga nalako dalam parampa di sorongan atu Karuen salamak si tamu lako kita solanasang sejujurnya Kompaitannya tuh aku lagi ada inde tema mengungkapkan ucapan terima kasih karena saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Iya, masih ada semangat. Yang pertama aku semangat tuh karampuan Bapak Pendeta Alfred bersama dengan tim angklung yang boleh melayani yang luar biasa pada petang hari ini dalam kedukaan yang kami alami, yang menata pelayanan dengan baik. Kure semangat lah pemintu keluarga yang sudah boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Tidak ada kata lain selain syukur kepada Tuhan bahwa karena kasih-Nya kita boleh ada beribadah sampai saat ini di sini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Alfred selaku Ketua BPS Gereja Toraja. Kure semangat pada moto salama kaboro lako kita solanasang. Kure semangat. Iya, kure semangat lako kira aku memakna lawan tumangkam para bersama buku kada mali laku kita mintu semenasang sidar runa di sorong lako Pak Indoran ibu-ibu keden itulah di angkaran midolong. Tamaripi modal sorongan ni ke den pila di angkaran tamari pas tak pai batang kali ada tu kande saka dia tingayota wala ko masela ko Ibu Pendeta Marcela Selianti Bungalai Lestehana persembahyang kita solanasang dolo jomai lagi pasikala mak batang kali ta indekan de syawai mai ko minta mak kure semangat tama sembayang. Situru Pak Kamasai milako kami puang ke gua kure semangat
Lan mintu atu lan atu situka tontong kami usala dan kan angga mairi. Kure semanga inde kami nomban mangka di angkaran. Kure semanga tu kadambi mangka di sauran. Lamen dadi pak pakatana lakote mintu rapu masusah. Umpatarui te katuan mi sorongan kan solanasang. Atu totemo te opuang la sitamukan pak kamasemi ulen ikan de syawai. Kipatongan lan pak kamasemi la tontong kan matoto umpatarui te katuan mi sorongan kan. Tau mitulan na kapoduran tutang sidundurukan kolong. Pasakedu kami opuang ki pada urasakan itu dia na pak kamasemi. Lan sangan na puang ki puang Yesu kiram pemasambayang mati kalemi. Amin. Selamat makan. Kalau kau Ibu Pendeta tuh makan nanti lah doa makan di Padang.